zaman kita dulu dengan zaman anak sekarang tantangannya berbeda. Makanya kita selaku orang tua juga wajib bijaksana untuk melihat apa persoalan yang dihadapi anak dan mencari solusinya. Hmm. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Berjumpa kembali hari ini di podcast Pojok Cerita bersama Bunda Daivi. Sudah hadir di tengah kita seorang tamu yang sangat istimewa hari ini. Pelajar di salah satu sekolah yang ada di Cibinong. Ya, siapa namanya nanti kita kenalan. Yuk. Selamat pagi, disebutnya Dela ya? Iya. Panggilannya udah diinin dulu nih. Ya. Nama lengkapnya siapa Dela? Kenalkan, nama aku Dela Wika Pratama. Iya, aku 16 tahun. Oh, 16 tahun ya. Hari ini Bunda bersama Dela ingin sharing-sharing gitu ya tentang pengalaman Dela ataupun teman-temannya yang seusia, bagaimana Dela dan teman-temannya ini membangun komunikasi dengan orang tuanya. Nah, karena Dela usia 16 tahun ya, berarti masih masuk ke usia remaja. Iya. Ya, teman-teman semuanya usia remaja itu banyak istilah yang orang berikan gitu ya. Ada yang disebut remaja itu adalah masa yang paling indah gitu kalau zaman dulu ya udah ada sampai ada lagunya loh. Masa remaja, masa yang paling indah gitu. Ya, oke. Terus yang kedua, remaja juga bagian besar juga mengalami namanya krisis identitas, ya kan? Pencarian jati diri. Kemudian kenakalan-kenakalan juga dihubungkannya dengan remaja. Dan dari beberapa literatur yang udah baca, jadi kenakalan yang terjadi di sebagian remaja, bagian besar juga ada korelasinya dengan bagaimana remaja ini menjalin hubungan atau komunikasinya dengan orang tuanya di rumah. Makanya kita akan bahas nih hari ini gitu, bagaimana komunikasi yang diharapkan oleh remaja terhadap orang tuanya dan juga sebaliknya. Oke, Dela, kalau Dela sendiri, ayah ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau Dela merasa bagaimana hubungan komunikasi dengan ayah dan ibu di rumah? Komunikasi aku dengan ayah dan bunda di rumah itu terjalin baik ya Bu. Karena setiap hari tuh aku selalu cerita juga ke bunda sama ayah tentang kegiatan aku hari ini, daily aku sehari-hari gimana gitu. Oke, berarti care ya orang Iya. tuanya ya gitu. Beruntunglah kamu Iya, gitu karena beruntung. iya, Alhamdulillah. karena nggak semua orang tua tuh care. Orang tuanya kerja apa di rumah? Kerja Bu. Dua-duanya? Dua-duanya kerja. Oh, keren ya gitu. Meskipun kerja, orang tua tetap menyempatkan the quality Iya. time ya mendengarkan anak gitu dan itu juga akhirnya membuat kamu menjalani atau melewati masa remaja dengan bahagia mungkin begitu ya? Bahagia. Iya. Tapi ada nggak sih teman-temanmu remaja yang mengalami sebaliknya gitu? Ada nggak? Ada aja. Kadang tuh ada temen aku yang curhat, emang dia nggak diperhatiin sama orang tuanya sibuk sama urusan kerjaannya gitu. Nah, kalau kebetulan kita ketemu sharing sama temen, di mana temennya itu bisa solutif ke kita dan temennya membawa hal yang baik, kita terbawa baik gitu. Iya. Tapi kalau enggak tuh kan bermasalah tuh, Iya. salah gaul. Ya bisa jadi gitu, sharing di tempat yang salah gitu kan. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada aja Bu, jadi kan kita cerita curhat ke temen yang emang kita anggap kita percayalah sama dia gitu. Tapi taunya emang dia menyebarkan aib lah, ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi kita sebagai remaja juga harus pilih-pilih temen gitu. Ya Teman betul yang baik. betul. Nah, kalau menurut kamu tuh temen yang baik tuh yang gambarnya kayak mana gitu? Yang selalu ada sih Bu, yang kalau misalkan kita lagi sedih atau bahagia dia selalu ada gitu. Kan kadang-kadang nggak kelihatan tuh performnya, kelihatannya sih baik gitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Jadi apa indikator kita bisa tahu bahwa seseorang itu baik atau enggak gitu? Ini aja sih Bu, dari kalau kalau setiap kita curhat atau apa, kan kelihatan tuh ya pasti gimana temen ngasih tips yang baik atau ngasih tips yang emang
udahlah, biarin aja nggak usah diurusin gitu, nggak Oh, usah dipikirin iya gitu. iya iya, kita lihat ya respon dia, Iya, terus dia respon dia care ke apa kita. enggak gitu. Terus kita juga perlu waspada juga loh Dela ya, artinya, kita mau cerita itu jangan ke sembarang orang, Iya, ya kan. Terus yang kedua kita lihat juga temen yang mau kita curhati itu teman-temannya siapa gitu kan. Karena nanti jangan jadi yang kamu tadi terjadi ketika dibuka artinya ke yang lain, jadi yang tadinya mau mencari solusi jadi tambah persoalan persoalan gitu ya. lagi. Nah, terus, orang tua tuh ada bermacam-macam ya jenisnya gitu. Ada orang tua yang tadi ya nggak peduli, nah itu kan ekstrim ya. Terus ada yang ya care gitu, peduli. Terus ada yang, sebaliknya gitu, apa namanya, yang tadi nggak peduli, ada yang terlalu peduli gitu. Jadi overprotective ya Iya, disebutnya gitu. Nah, kalau Della sendiri komunikasi yang diharapkan dari orang tua ke kamu tuh kayak gimana gitu? Sikap orang tua, ke kamu itu yang kamu pengenin seperti apa gitu? kalau dari aku tuh, udah cukup sih ya, Bu, ayah bundaku tuh, komunikasi yang baik tuh udah udah ada di aku gitu sama kedua orang tua aku, Mhm, udah yang cukup. seperti apa? Cukup itu maksud kamu seperti apa? Contohnya komunikasi, terus, Mhm, kepedulian mereka terhadap aku, perhatian yang mereka kasih ke aku, terus support yang mereka kasih ke aku juga udah cukup menurut aku. mmm, eee, artinya disebut cukup itu mungkin nggak terlalu berlebihan juga Iya, nggak terlalu gitu ya? berlebihan. Heeh. Soalnya kan kadang-kadang ada orang tua yang saking khawatirnya dengan anak gitu ya, sehingga pengen tahu gitu tiap detik anaknya di mana gitu, lagi ngapain dan sebagainya gitu, karena kekhawatiran berlebihan tuh kalau menurut kamu itu menunjukkan rasa sayang apa malah jadi nggak nyaman gitu? Menurut aku malah jadi nggak nyaman sih, Bu. Jadi tiap orang tua kan memberi kepercayaan terhadap anaknya ya. Tuh kalau semakin ditekan menurut aku tuh jadi merasa kepercayaannya orang tua terhadap dia tuh jadi kayak, "Ah, kalau aku ngelakuin ini juga pasti bakal nggak dipercaya gitu sama orang tua," gitu. Mhm, oke. Nah, kan ada tipikal juga orang tua yang disiplin Iya, ya, yang tegas iya. terhadap anak-anak itu kalau kamu sendiri memaknainya seperti apa? Perlu nggak orang tua punya, sikap seperti itu? Apa yang atau kamu pengennya keinginan kamu tuh selalu dituruti gitu? Atau, oh iya perlu juga orang tua tuh tegas juga terhadap aku gitu, maksud kamu gitu? Menurut aku perlu juga sih. Aku berpikiran positif sih kalau misalkan emang kedua orang tua aku ngelarang aku ini itu, tegas melakukan ini itu mungkin emang menunjukkan kasih sayang mereka terhadap aku, terus perhatian, sama, aku juga berpikir positif kalau itu yang terbaik untuk aku, gitu. Oke. Oke juga teman-temannya. Oh ya, sebentar. Pernah nggak kamu berselisih paham atau pendapat dengan orang tua? Oh iya, pernah sering Oh sering? Lalu sering. solusinya? Solusinya aku ngalah sih, Bu, jadinya kayak menghargai keputusan dan pendapat mereka. Contohnya satu hal aja. Contohnya, aku kan waktu itu pernah tandingan, silat kan. Heeh. Dulu tuh emang mereka nonton kan, jadi kalau setiap selesai pertandingan silat itu mereka selalu mengevaluasi aku gitu, Oke. apa yang salah, apa yang enggak gitu. Aku tuh selalu dulu tuh pernah membantah kan, kalau emang apa yang mereka bilang itu salah. Jadi aku berpikiran, ya kalah lagi gitu. Oh begitu. Oke. Aku tahu sih perasaanmu ya. Ini Bunda masuk sedikit ke perasaanmu. Jadi ketika kita bertanding, kemudian pada waktu itu kita kalah gitu ya, terus orang tua hadir tapi memberikan evaluasi di saat itu, di mana perasaan kita belum siap Iya, untuk menerima evaluasi itu. Mungkin maksud orang tua baik supaya kamu tahu, "Eh, kamu jangan melakukan gini karena kamu tadi begini, makanya kamu jadi kalah." Misalnya iya kayak kayak gitu gitu. kan. Tapi memang kondisi ketika down itu nggak siap menerima, masukan gitu ya. Jadi mungkin itu perlu juga ya teman-teman yang seusia Bunda gitu, ada yang sebagai orang tua memahami,
kapan kita memberikan saran kepada anak, kapan tidak gitu. Karena semua ada waktunya gitu ya. Saran yang diberikan di waktu yang tepat itu akan sangat efektif gitu. Kita melihat kondisi anak siap nggak menerima saran kita. Dan sebagai orang tua, kita juga jangan terlalu sering juga memberikan saran gitu. Nanti jadi overdosis anaknya. Kalau udah overdosis saran, sarannya jadi nggak masuk ke telinga kiri, balik lagi gitu. Jadi memang, semua itu harus berimbang gitu ya, sehingga apa yang kita berikan, nasihat itu juga menjadi nasihat yang akan bermanfaat untuk anak, didengerin oleh anak gitu. Terus yang kedua, sebagai orang tua tadi ya, Bunda bisa melihat jangan terlalu kepo lah ke anak gitu. Kita tuturi handayani, kita perhatikan, kita berikan dukungan, tapi tetap kita waspada ya. Kita cukup tahu gitu anak itu, aktivitasnya dengan siapa, di mana, gitu ya. Dan tidak harus kok kita, menanyakan langsung gitu. Kita bisa loh, selidiki atau lihat tuh akun-akun anak ini ya, sosmednya seperti apa, Facebook-nya, TikTok-nya. Nah itu juga bisa jadi bahan nih kalau orang tua sekarang nih, makanya harus nggak boleh gaptek gitu, harus ikut juga teknologi karena zaman sekarang udah beda gitu ya, bagaimana cara memperlakukan anak gitu ya, harus sesuai dengan zamannya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nggak, Dela, ke teman-teman di rumah? Kalau menurut aku sih ya, Mhm. apa yang aku sampein itu jangan jangan merasa orang tua nggak pernah perhatian lah sama kalian. Orang tua tuh pasti punya rasa kasih sayangnya sendiri. Jadi pastilah orang tua kalian sayang sama kalian, nggak mungkin nggak perhatian, nggak mungkin nggak sayang sama kalian gitu. Keren itu, benar. Jadi kita juga sebagai anak harus memaknai gitu, apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya itu biasanya karena didasari rasa sayangnya tadi. Tapi kadang-kadang rasa sayang diberikan orang tua kepada anak itu, apa namanya, tidak tepat gitu, tidak tepat caranya gitu kan. Ada yang kemudian sangat mengekang si anak, padahal itu karena dasarnya terlalu sayang dan sebagainya gitu. Maka sebagai orang tua tetap belajar gitu ya menurut Bunda gitu. Teruslah belajar gitu karena perkembangan anak itu dari zaman ke zaman itu nggak sama gitu. Tantangannya berbeda. Zaman kita dulu dengan zaman anak sekarang tantangannya berbeda. Makanya kita selaku orang tua juga wajib bijaksana untuk melihat apa persoalan yang dihadapi anak dan mencari solusinya. Kalau ngomong terus nih nggak habis, pengen banget ya banyak cerita gitu. Nah, nanti akan hadir lagi di podcast cerita di podcast cerita Bunda Devi dengan tamu-tamu yang lebih keren dan dengan apa namanya, informasi-informasi yang lebih faktual yang terjadi di sekitar kita. Oke, barangkali besok Anda yang menjadi tamu kami. Sampai jumpa di podcast Pojok Cerita bersama Bunda Devi. See you. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.